Ya, teman-teman semua, selamat malam. Kita ketemu lagi di acara rutin kita untuk sekedar berbagi perspektif. Kali ini kita akan membahas mengenai filsafat dan teori hukum dari Karl Marx. Ini pasti tokoh yang sudah sangat dikenal dan mewarnai pemikiran para filsuf hukum sejak lama. Saya sengaja mengambil anak judulnya kritis atau utopis, dan kita fokus akan mendiskusikan konsekuensi kalau negara itu lenyap atau layu, terus siapa yang membentuk dan menegakkan hukum? Itu pertanyaan yang eh, layak untuk kita refleksikan ya. Tapi saya akan mulai dari gambaran siapa itu Marx ya. Beliau ini anak seorang pengacara, Heinrich Mach namanya. Dia lahir di sekarang ini Jerman, tapi ketika itu ada di bawah kerajaan Prusia tahun 1818 dan dia wafat tahun 83 ya. Nah, hubungan dia dengan ayahnya ini sangat kompleks ya. Ketika dia kuliah di Bonn dan di Berlin, dia banyak menulis surat ke ayahnya. Ya, antara rasa kagum, kadang-kadang ada juga ketidaksetujuan dia karena ayahnya ini seorang yang ya boleh dikatakan cara berpikirnya konvensional di mata Karl Marx. Tapi karya-karya awal dari Marx ini banyak juga dipengaruhi oleh pikiran ayahnya gitu ya. Paling tidak hasil diskusi dia melalui surat menyurat. Bahkan surat-surat dari Marx itu dibukukan ya ketika nanti setelah dia wafat itu dipublikasikan surat-surat ke ayahnya. Dia berawal karirnya itu sebagai jurnalis. Dia menjadi editor di beberapa surat kabar di Köln ya, di Jerman itu. Tapi pikiran-pikirannya sangat kritis sehingga Marx kemudian tidak disukai oleh penguasa. Korannya ditutup dan kemudian dia diusir ya dari wilayah Jerman. Sehingga dia mengungsi di banyak negara, salah satunya di Paris. Nah, di Paris inilah dia ketemu dengan Friedrich Engels. Engels ini anak orang kaya sebenarnya. Dia bapaknya punya pabrik begitu ya. Tapi Engels tidak suka sebetulnya dengan situasi kerja yang ada di pabriknya sendiri, sehingga dia lebih suka berpikir bersama sahabatnya Marx, dan mereka berdua itu berkolaborasi menulis sejumlah buku ya. Kemudian Marx juga terlibat dalam beberapa gerakan di Eropa. Tahun 1848 itu di Eropa itu ada satu revolusi di berbagai negara, di Prancis, di Jerman, di Austria, Italia, Hongaria, dan lain-lain. Dan itu membuat Marx menjadi buronan juga ya. Dan ia akhirnya pergi ke Inggris. Nah, di Inggris inilah dia banyak menulis dan tetap berkolaborasi dengan Engels sampai kemudian dia meninggal tahun 1849. Kira-kira begitu ya. Saya ingin mengingatkan bahwa ketika kita bicara Marxisme, Marxisme itu tidak identik dengan komunisme. Jadi Marxisme itu ya ajaran Marx. Sebagaimana ia publikasikan dalam berbagai buku ya, bekerja sama dengan Engels. Dan kemudian nanti ada satu tokoh namanya Karl Kautsky yang mencoba untuk mensistematisasi kembali pemikiran-pemikiran Marx. Itu ajaran Marx itu disebut Marxisme. Kalau komunisme itu agak beda. Komunisme itu lebih berdimensi praksisnya ya. Jadi itu ajaran ideologi. Kalau kita lihat tahun 1917 itu kan ada revolusi Bolshevik di Rusia ya. Nah, revolusi Bolshevik di Rusia itu menghadirkan Marxisme-Leninisme. Biasanya komunisme itu identik dengan uh, Marxisme-Leninisme versi Rusia. Tentu saja nanti di berbagai negara ada komunisme versi lain, misalnya Mao di Tiongkok. Kita tahu nanti ada misalnya di Kuba juga ada ya versi Castro gitu. Dengan Che Guevara, teman-teman pasti tahu ya. Lalu ada di Vietnam itu ada Ho Chi Minh misalnya. Lalu di Kamboja itu ada Pol Pot, yaitu beberapa versi-versi komunisme ya di berbagai tempat. Tapi Marxisme tidak identik dengan komunisme. Ada beberapa buku yang tentu saja bisa kita jadikan referensi kita ketika kita mendiskusikan pikiran Marx. Ada satu buku yang ditulis ketika Marx usianya cukup
sudah cukup dewasa ya. Kita tahu ada Marx muda, ada Marx tua. Nah, tapi di antara transisi Marx muda dengan Marx tua itu, dia menulis satu buku berjudul Ideologi Jerman. Jadi ini ideologi Jerman ini ditulis bersama Engels. Di buku ini kita anggap Marx mulai ya masuk ke filsafat dia yang baru, mengantarkan filsafat dia yang baru, yaitu materialisme historis. Jadi kalau filsafat mudanya itu adalah filsafat idealis. Marx itu humanis dan sebagainya di era itu. Dia sangat deskriptif pada era Marx muda. Tapi nanti ketika masuk ke Marx tua atau kadang-kadang disebut Marx matang ya. Ketika dia sudah matang gitu, dia memperkenalkan satu pemahaman baru tentang materialisme historis. Nah, nanti buku ini akan menjadi fondasi teoritis dia untuk menulis satu pamflet ya berjudul Komunis Manifesto atau Manifesto Komunis tahun 1848 dan kemudian Das Kapital tahun 1867. Das Kapital ini adalah kita anggap masterpiece dari Marx. Dia tadi sudah diusir ya dari Jerman, dia sudah tidak tinggal di Jerman lagi, tapi dia melihat bahwa karena tentu saja bahasa ibunya adalah bahasa Jerman gitu ya. Lihat di buku ideologi Jerman ini, Marx menyebut Jerman itu negara yang tertinggal secara historis. Mengapa? Karena mereka itu masih hidup dalam ide-ide yang dia anggap utopis gitu ya. Tentu saja karena pengaruh dari Hegel. Jadi Jerman itu pada masa itu kuat sekali pengaruh dari idealisme Hegel. Dan di sana banyak Hegelian-Hegelian muda gitu. Seperti Bruno Bauer, Max Stirner, Feuerbach, kita tahu itu tokoh-tokoh Hegelian muda. Ya, itu lawan-lawan intelektual dari Marx ya. Dan Marx mengkritik ideologi seperti itu dan menganggap bahwa sudah tidak zamannya. Hegel itu kan idealisme gitu. Marx mengatakan bahwa bukan ide yang menyebabkan materi, tapi terbalik materi itu yang menimbulkan ide kan gitu. Nah, kalau kita lihat ini adalah beberapa garis besar dari buku Ideologi Jerman ya. Saya tidak akan bahas terlalu jauh ke sini, tapi intinya kira-kira itu ya. Kemudian ada satu pamflet yang dia yang tulis. Ini bersama Engels juga dia tulis buku ini. Tidak terlalu tebal buku ini, dia tulis dalam bahasa Jerman aslinya, saja diterjemahkan dalam banyak negara kemudian. Di sini digunakan istilah komunis ya, teman-teman. Tapi istilah komunis sendiri sebenarnya bukan dari Marx. Jadi kata komunis itu sudah sangat populer. Ada yang mengatakan bahwa itu dari Étienne Cabet yang orang Prancis yang pertama kali berbicara tentang komunisme ya. Sebagai utopia sosial gitu kira-kira begitu. Dan kemudian ini sering dipakai istilah ini. Bahkan di Jerman itu sudah ada kelompok yang menyebut dirinya sebagai Liga Komunis di era itu. Jadi dengan demikian istilah komunis itu sudah sangat populer ya. Nah, termasuk ketika terjadi revolusi besar di Eropa tahun 1848 itu kata-kata komunis itu sering dipakai. Jadi walaupun ada kata komunis disebut di sini dalam buku Marx, dia bukan orang yang pertama menggunakan istilah itu. Ya. Nah ini kira-kira isi dari buku kecil ini ya, isi pokok dari manifesto komunis ini. Gitu. Nah di sini dia sudah membuat satu definisi sendiri ya tentang komunisme. Jadi komunisme itu dianggap sebenarnya konsep yang bertolak belakang ya dengan kapitalisme yang dia ingin lawan. Dan dia menganggap bahwa komunisme itu ada gerakan kelas proletar gitu. Dan itu tidak lagi terbatas oleh satu negara. Jadi gerakan proletariat internasional. Tujuannya adalah menghapus kepemilikan pribadi atas sarana produksi. Nanti kita akan bahas kenapa sasarannya ke situ ya, ke sarana produksi. Nah ini kira-kira tulisan-tulisan ini ya, garis besarnya. Garis besarnya seperti itu. Nah, buku yang menjadi masterpiece itu ditulis oleh Karl Marx sendiri. Judulnya adalah Das Kapital, kritik terhadap ekonomi politik. Gitu. Buku ini tebal sekali, ada beberapa volume, tapi volume pertamanya itu terbit tahun 1867. Nah, kemudian nanti setelah sekian lama, tahun 1885, 1894 itu diedit lagi oleh temannya ya, Engels. Bahkan ada edisi, volume keempatnya.
Itu terbit justru setelah Engels tidak ada lagi gitu ya. Itu yang dikumpulkan oleh Karl Kautsky itu ya. Nah, ini lebih sifatnya lebih catatan-catatan saja terhadap sejarah ekonomi politik volume 4 itu. Jadi sebenarnya tebal sekali kalau kita susun ulang ya, volume 1 sampai volume 4 itu. Jadi jasa Kautsky lah yang menyebabkan volume-volume itu bisa dibaca ya, sebagai satu rangkaian pemikiran yang utuh dari Marx. Kira-kira begitu. Nah, ini adalah garis besar dari isi-isi tiap-tiap volume ya. Kita karena ini adalah diskusi filsafat hukum, kita tidak akan banyak mengulas ini karena terlalu panjang pasti cerita tentang pemikiran-pemikiran Marx ini. Misalnya teori nilai lebih dan sebagainya itu tidak akan menjadi perhatian kita karena pasti itu dimensinya lebih ke ekonomi. Tapi kalau kita gambarkan secara garis besar, Das Kapital itu memang mencoba menceritakan cara kerja kapitalisme gitu. Bagi dia kapitalisme itu adalah eksploitasi sebetulnya. Eksploitasi. Jadi dari setiap benda yang dihasilkan oleh buruh, di situ ada nilai lebihnya yang dinikmati oleh si pemilik modal kan. Nah, itu tidak pernah dikembalikan ke buruh gitu. Itu dinikmati oleh si pemilik modal itu. Padahal di dalamnya itu ada uh, dalam tanda petik ya utang gitu ya. Hasil kerja dari buruh yang belum dibayar gitu. Tapi itu dieksploitasi. Nah, padahal kalau dilihat dari upahnya itu mungkin hanya sekian persen saja dari uh, nilai yang kemudian bisa dinikmati oleh si pemilik modal gitu. Jadi orang itu kaya gitu ya, misalnya seorang konglomerat itu kaya, kayanya itu sebenarnya bukan karena hasil kerja dia sendiri gitu. Itu pasti didominasi oleh kerja orang lain gitu. Nah, siapa mereka? Yaitu para buruh. Itu kira-kira gitu ya. Sehingga ada kemungkinan kalau dibiarkan kondisi itu terus-menerus, maka kapitalisme itu akan seperti merontokkan dirinya sendiri gitu. Karena kapitalisme itu tidak akan berkembang untuk menyejahterakan buruhnya gitu. Jadi mereka akan berusaha untuk saling berkompetisi sesama pemilik kapital sehingga jumlah pemilik kapital itu juga akan makin mengecil, makin mengecil, makin mengecil, makin mengecil karena di antara mereka itu terjadi juga persaingan ya untuk saling berebut gitu. Nah, yang membesar tuh justru kan kelompok proletar itu karena mereka terus tertekan, terus tereksploitasi. Sehingga suatu saat tidak bisa tertahankan, itu akan terjadi satu revolusi besar yang akan memakan para pemilik kapital itu, kira-kira ya. Sehingga ramalan dari Marx memang akan terjadi kebangkrutan, keruntuhan kapitalisme itu sendiri. Ya, kita bisa menduga bahwa ramalan Marx itu tidak sepenuhnya juga terjadi ya. Tapi ada dua konsep yang ingin saya sampaikan sebelum kita membahas aspek hukumnya. Gitu ya. Marx itu menggunakan istilah infrastruktur dan suprastruktur atau superstructure ya. Jadi superstructure dengan suprastruktur itu sama saja ya. Kita dalam bahasa Indonesia kita jarang menyebut superstruktur tapi suprastruktur. Nah, infrastruktur itu adalah basisnya gitu. Basisnya. Sementara suprastruktur itu bangunan di atas basis itu. Nah, pertanyaannya ini bangunannya ya. Jadi kalau ada bangunan gitu, ya yang menjadi fondasi itu adalah infrastrukturnya. Sementara suprastruktur itu kayak atap di atasnya gitu ya, bangunan di atasnya. Dan itu bisa macam-macam sebenarnya. Tapi Marx sendiri menyebutnya bangunan itu ada eh, basis ekonomi. Jadi real foundation itu adalah basis ekonominya. Dari setiap masyarakat itu ada satu basis yang menjadi infrastruktur, basis ekonomi. Kalau begitu, yang menjadi superstrukturnya apa?
Segala sesuatu yang tidak terkait langsung dengan basis itu. Basis ekonomi itu adalah hubungan-hubungan produksi dan kekuatan-kekuatan produksi. Itu ya. Nanti kita coba lihat gambarnya ya. Nah, kira-kira begini. Ini kalau infrastruktur itu basis ekonomi itu adalah semua yang menjadi kekuatan produksi dan hubungan produksi. Apa aja? Tanah, gitu ya. Pabrik, mesin, gitu. Itu di situ sebenarnya yang disebut dengan infrastruktur. Sementara suprastruktur itu apa? Nah, Karl Marx menyebut suprastruktur itu adalah hukum dan politik dan kesadaran sosial. Dia menyebut dua itu. Tapi nanti kita akan melihat para pemikir setelah Marx menambahkan ya, termasuk media, agama, hukum, ya keluarga, pendidikan itu masuk ke dalam suprastruktur sebetulnya ya, bangunan di atasnya. Nah, infrastruktur itu akan membentuk suprastruktur. Dan suprastruktur itu akan berusaha untuk mempertahankan dirinya dengan memperkuat basis ekonominya. Jadi muter kayak gitu aja. Jadi kalau kita sebagai orang hukum, hukum itu artinya dibangun oleh para pemilik modal. Hukum itu akan mengikuti kepentingan dari pemilik modal. Karena dia menjadi basisnya. Tidak hanya hukum sebetulnya, politik, eh, agama, pendidikan, semuanya itu adalah hasil dari kekuatan-kekuatan ini. Siapa yang menguasai alat produksi, itu akan menguasai basis ekonomi. Ya, kan jadi pemilik pabrik, ya, pemilik tanah, itu kan basis ekonomi. Gitu. Dan dia akan menentukan hukum seperti apa yang ingin dibuat, itu ditentukan oleh para pemilik ekonomi. Gitu. Kira-kira begitu ya pandangannya ya. Nah, nanti ketika hukum itu dibentuk, itu akan mempengaruhi kesadaran sosial orang. Bahwa seperti itulah seharusnya yang benar kita dididik. Dan agama akan banyak nanti mendukung kesadaran sosial ini. Pendidikan juga begitu. Orang masuk ke lembaga pendidikan diajarkan dengan ideologi seperti itu. Pemahaman itu yang menurut mereka yang benar. Kalau Anda belum jadi orang kaya, ya karena Anda memang nasibnya seperti itu. Dan Anda harus sabar. Itu ajarannya gitu ya, yang diajarkan. Sehingga kita memaintain basis ekonomi ini. Akhirnya suprastruktur itu terus memelihara, mendukung dari basis ekonominya. Ya muter-muter itu. Nah, Marx ingin supaya ada cara untuk memotong ya mata rantai ini. Kita akan lihat nanti itu yang dia sarankan ya nanti bagaimana cara memotong mata rantai ini. Nah, kalau kita gambarkan kira-kira seperti ini ya teman-teman ya. Ini saya coba ambil dari sumber-sumber ya di internet itu banyak sebetulnya. Jadi ini economic base-nya di sini, basis ekonominya. Di sini ada kekuatan produksi dengan hubungan-hubungan produksi. Kita lihat siapa saja yang di situ ya. Mulai dari pemilik tanah gitu ya dan pemilik pabrik dengan sumber-sumber bahan baku. Siapa yang menguasai sumber-sumber ini ya ini menguasai basis ekonomi itu gitu ya. Jadi ini pasti orang kaya kan yang punya tanah banyak, kelompok borjuis dia menyebutnya. Dan kelompok borjuis itu akan tentu saja akan mengeksploitasi dan akan mengalienasi. Nah, ini kata alienasi ini penting ya. Mengalienasi itu membuat orang menjadi tersingkirkan, menjadi terasing. Jadi para kaum proletar ini sebetulnya terasing dia ya di dalam hubungan ini. Kenapa? Karena para proletar, orang-orang miskin ini buruh dan sebagainya itu kan dia dikesankan seperti menyerahkan hak-hak dia gitu kepada negara. Dan hak-hak itu justru bukan untuk memberdayakan dia, tapi justru malah membuat dia terasing dari tanah, terasing dari sumber daya, begitu. Makin lama mereka makin nggak dapat apa-apa. Karena hukum yang dibuat oleh negara itu tidak berpihak kepada mereka. Berpihaknya kepada para pemilik modal ini, para pemilik kapital. Mereka punya tanah, tapi
bisa jadi tanah itu nanti suatu saat juga akan dilepas gitu ya, karena mereka tidak sanggup untuk hidup dalam alienasi itu, dalam eksploitasi itu, dan akhirnya itu menjadi dikuasai oleh para pemilik properti ini. Seperti itu yang akhirnya terjadi ya. Nah, para pemilik properti itu tentu saja tidak akan membagi dengan sukarela apa yang mereka miliki, tapi justru memperbesar kapitalnya. Dan para kapitalis itu akan saling berebut juga satu sama lain, gitu. Seperti itu. Nah, inilah kemudian akan membentuk banyak filsafat, sains, ide-ide ya, institusi dibangun, ideologi juga begitu, bahkan negara itu dibangun eh, dalam suasana yang berpihak kepada ekonomi base ini. Ya, gitu kira-kira. Jadi akan muter seperti itu. Ini membentuk ini memaintain ini, ya, muter. Nah, kita tahu bahwa eh, pemikiran Marx ini nanti akan berkembang ya. Misalnya ada yang menambahkan di situ suprastruktur tidak hanya hukum politik dan kesadaran sosial, tapi agama, filsafat, moral, seni, sains itu masuk sebenarnya dalam kategori suprastruktur juga gitu. Nah, itu Engels sebetulnya sudah menambahkan itu. Jadi setelah Marx menulis Das Kapital, Engels kemudian memperkaya ya pemikiran Marx itu dengan menambahkan beberapa item dari suprastruktur itu. Lalu tahun 70-an itu ada penulis lain, Althusser ini membedakan ada dua aparatus kata dia. Ada aparatus yang memaksa, ada aparatus yang membujuk. Nah, itu dia sebenarnya hanya ingin menunjukkan suprastruktur itu bisa kita rinci lagi gitu. Ada yang disebut dengan repressive state apparatus RSA dan ideological state apparatus atau ISA. Itu kan pemerintah, polisi, tentara, pengadilan itu masuk ke suprastruktur yang represif. Tapi ada suprastruktur yang ideologis, keluarga, sekolah, media, agama, itu lebih ke aspek kesadaran sosial. Jadi ya kalau mau dirinci ya kesadaran sosial itu ini semua. Gitu. Sementara aspek hukum dan politik itu bisa kalau dilihat itu akan lebih banyak bermain di sisi-sisi yang represif ya. Ini intinya menunjukkan bahwa pemikiran Marx itu dikembangkan ya oleh pemikir-pemikir berikutnya dengan diperkaya analisisnya. Nah, ini Althusser ya. Dia memandang pendidikan itu menurut dia itu adalah sebagai ideological gitu yang mempengaruhi ya cara kita melihat situasi di era sekarang ini gitu. Ya ini ya yang ideological state apparatus itu yang diantaranya yang paling penting itu menurut Althusser ya pendidikan. Bahkan lebih dominan dari agama. Jadi dia mengkritik pendidikan sekarang ini di era kapitalisme modern itu tidak lain hanya ajaran-ajaran ideologi aja. Kita tidak mengajarkan mahasiswa kita tuh berpikir untuk memberontak, tapi untuk tunduk dan taat pada situasi, pada kondisi, membenarkan gitu. Kalau belajar hukum itu kita tidak mengatakan hukum itu jangan-jangan ada yang keliru ya di dalam hukum. Tapi kita mengajarkan mereka untuk secara dogmatik tunduk pada hukum. Ya udah, hukum tidak dapat diganggu gugat gitu, selesai gitu. Cara berpikir uh, di era kapitalisme modern ya. Nah, nanti kita akan melihat ada tokoh-tokoh lain yang juga mengembangkan apa yang disebut dengan uh, suprastruktur itu. Misalnya ada Gramsci, ada Adorno, ada Marcuse. Ini kalau kita punya waktu, kita akan melihat ada tokoh-tokoh neo-Marxisme ya, neo-Marxis yang berkembang setelah itu gitu. Mereka terus mengembangkan. Misalnya Mazhab Frankfurt di Jerman itu kita kenal juga banyak mengembangkan itu. Jadi misalnya dia menarik bahwa di antara infrastruktur dengan suprastruktur itu bisa juga kita taruh satu basis yang lain gitu, struktur yang lain, yaitu budaya. Jadi hegemoni budaya itu
eh, menentukan suprastruktur juga. Ini menarik ya, kata hegemoni budaya nanti. Nah, kalau Adorno menyebut ada kata industri budaya gitu ya. Nah, kalau Herbert Marcuse lebih ke teknologi ya. Itu akan rasionalitas teknologi kira-kira. Tapi kita tidak akan berpanjang-panjang ke mereka ya. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pembagian infrastruktur dengan suprastruktur itu dalam pemikiran Marx itu kemudian terus dielaborasi ya oleh para pemikir-pemikir setelah itu. Ini contohnya ya, Gramsci ngomong tentang hegemoni kultural gitu. Jadi paling tidak kita mengatakan Marx itu kurang kurang kaya ketika mengatakan bahwa variabel yang mempengaruhi suprastruktur itu hanya basis ekonomi. Enggak. Gramsci menyebut ada hegemoni kultural gitu. Seperti itu. Bahwa kelas yang dominan atau bourgeois itu sebenarnya mempertahankan kekuasaan tidak selalu harus melalui negara, tidak harus melalui tidak melalui hukum, tapi kadang-kadang melalui budaya yang dia bangun gitu. Intelektual organik gitu. Kita hati-hati ya. Jadi kadang-kadang sekolah, gereja, segala macam media, budaya itu jauh lebih meresap sehingga tanpa hukum yang dibuat pun kita kadang-kadang kita lebih setuju ya untuk mempertahankan itu. Nah, untuk itu harus ada medan perjuangan yang lain. Siapa itu? Ya civil society kata dia ya. Masyarakat madani kita nyebutnya ya. Itu harus lebih diperjuangkan, tidak hanya sekedar ekonomi. Literasi-literasi kepada masyarakat yang lebih egaliter gitu. Nah, kalau Adorno ini itu tentang industri budaya gitu ya. Film, radio, musik itu menciptakan homogenisasi gitu, membuat masyarakat pasif gitu. Senang pada yang homogen-homogen saja. Dan itu menurut dia membuat kita menjadi tidak cenderung berpikir tidak senang kepada revolusi gitu. Karena pemikiran kita atau kesadaran kita itu sudah dibentuk oleh budaya kapitalis. Nah, ini Marcuse juga berpendapat gitu. Tadi saya mengatakan teknologi. Teknologi itu tidak netral bagi dia ya. Teknologi itu hanya menciptakan manusia satu dimensi saja. Jadi kita jadi kehilangan kemampuan kritisnya karena teknologi itu membuat kita makin lama makin teralienasi. Ya sama aja kita kan nggak bisa sekarang ini tidak bisa lepas dari komputer, tidak bisa lepas dari HP itu kan karena teknologi itu sudah mendominasi kerja kita, gitu, cara berpikir kita dan sebagainya. Dan kita tidak sadar bahwa teknologi itu tidak netral. Ada basis-basis dominasi di situ yang membuat kita berpikir satu dimensi saja. Ya itu kira-kira ya. Cara berpikir yang seperti saya gambarkan itu berakar dari Marxis ya. Oke, kita masuk ke Marx ya, supaya kita nggak terlalu asik dengan basis filosofisnya, karena kita akan masuk ke aspek hukumnya. Ini Marx muda, ya kira-kira sampai muda itu bukan berarti dari kecil ya, tapi orang melihat pemikiran dia itu tahun sekitar dia menulis sekitar 5 tahun pertama ya 40 sampai 45 itu kita anggap Marx muda. Marx tua itu 48 sampai 83. Tapi antara itu ada masa transisi dia ya. 45 dengan 47. Ini buku-buku dia yang dia tulis di era Marx muda, kemudian masa transisi dan Marx tua. Tadi saya menyebut The German Ideology di sini dan kemudian Manifesto Komunis dan Das Kapital tadi saya sebutnya. Tapi buku Marx banyak sekali. Saya punya daftar buku Marx itu mungkin kalau dia tulis berdua ya dengan Engels itu banyak sekali ya puluhan ya mungkin mendekati angka ratusan mungkin. Ya, ya. Ini kira-kira garis besar ya. Saya tadi mengatakan di antara dua ini ada masa transisi. Fokus utama kalau Marx muda itu adalah humanisme. Beda dengan Marx tua. Itu lebih ke materialisme historis. Teori-teori nilai lebih dan sebagainya itu dibahasnya di situ. Intinya kritik dia lebih tajam pada Marx tua pasti ya. Karena dia sudah ingin ada semacam agenda aksi sebenarnya di Marx tua ini. Tidak hanya sekedar mendeskripsikan apa itu kapitalisme. Nah, landasan teoritisnya kita lihat itu dipengaruhi oleh Hegelian left, ya, nyebutnya gitu ya. Dan tentu saja itu menjadi dipengaruhi, tapi dia tidak selalu setuju ya. Nah, kalau Marx tua itu dia sudah tidak pakai Hegel, dia sudah belajar ilmu ekonomi politik dari Ricardo, Adam Smith, gitu. Di situ dia mulai. Nah, orientasi teoritisnya kita lihat
Kalau Marx muda itu lebih ke antroposentris, artinya manusia, karena dia humanisme tadi ya. Tapi kalau Marx tua, dia lebih ke struktural historis. Dia membahas mengenai bagaimana relasi produksi dengan kelas, itu sudah jauh kan, sudah jauh beda gitu analisisnya. Nah, kata-kata kunci kita lihat sini. Kata alienasi itu menarik. Kata keterasingan manusia dari kerja, gitu. Keterasingan diri dengan sesama, bahkan dengan spesiesnya sendiri. Itu Marx ya, sangat filosofis kita lihat ya, cara berpikir dia di era awal itu. Kita tahu disertasinya Marx itu juga sangat ini ya, sangat filosofis tentang Epikuros dan sebagainya dia bahas gitu, tentang Demokritos, ingat saya itu ya, itu nah, lalu Marx tua itu tentang materialisme historis, hubungan produksi, basis superstruktur tadi ya, infrastruktur superstruktur itu dia bahas. Nah, objek kritiknya juga beda. Kalau Marx muda itu mengkritik agama, negara, ideologi gitu. Nah, filsafat idealisme dari Hegel. Tapi kalau Marx tua dia sudah mulai fokus sasaran kritiknya ekonomi politik borjuis gitu. Kapitalisme sebagai sistem historis itu dibahas bahwa kapitalisme itu sebetulnya dibentuk oleh sejarah dan sejarah itu tentu saja dibentuk oleh dialektika materi gitu kira-kira. Nah, tujuan kritiknya juga beda. Kalau Marx muda itu membebaskan manusia dari alienasi tadi. Kalian harus bebas gitu dari keterasingan kamu karena dia menganggap bahwa dengan diserahkannya hak-hak kita ke negara, negara itu malah menjauhkan kita dari basis ekonomi yang kita harusnya kuasai dengan tanah kita, dengan hak kita untuk berpendapat itu mulai diasingkan kita, terasing kita. Nah, kalau Marx tua ya ingin supaya kontradiksi-kontradiksi itu disadari oleh manusia dan harus ada gerakan gitu ya untuk menghentikan kapitalisme yang mengeksploitasi itu. Nah, gaya penulisannya juga beda. Kalau Marx muda itu sangat filosofis tulisan-tulisannya, etis, humanistis. Kalau Marx tua itu kesannya lebih ilmiah gitu. Ada data statistiknya dia tambahkan gitu. Ada basis empiriknya. Jadi dia mengutip banyak ya tulisan-tulisan. Bahkan di sini dia cerita juga tentang situasi di beberapa pabrik gitu. Ketika anak anak yang usianya ya masih sangat muda kerjanya itu dari jam 4 pagi sampai sore gitu, dieksploitasi gitu. Itu eksploitasi anak-anak ya di era itu digambarkan. Dia punya data di situ. Nah, ini kira-kira ya. Ya, sebenarnya sudah saya singgung tadi ya. Ini pandangan Marx muda, tapi tentang negara gitu. Kan tadi saya ingin bertanya, kalau tidak ada negara yang membentuk hukum, siapa yang membentuk hukum? Gitu. Nah, kita lihat bagaimana Marx muda melihat negara. Negara itu adalah wujud keterasingan politik menurut dia. Keterasingan politik. Artinya negara itu sebenarnya hanya permainan dari para pemilik modal saja. Dia dibentuk bukan dalam rangka untuk memberdayakan orang, tapi membuat orang menjadi makin teralienasi dengan dirinya sendiri. Organisasi negara itu akhirnya hanya menjadi boneka dari basis ekonomi itu. Nah, memang betul ada hak-hak formal yang diberikan oleh negara. Tapi hak-hak ini hanya abstrak. Abstrak saja. Tidak benar-benar membuat manusia itu menjadi makin manusiawi. Misalnya hak untuk memiliki hanya dibatasi, hanya hak-hak tertentu. Dan negara melalui bantuan ya, para pemilik modal itu bisa saja kemudian mengambil alih ya hak-hak itu gitu. Hak beragama itu tidak lain hanya hak abstrak. Tidak lain hanya untuk melanggengkan kekuasaan, mengajarkan orang untuk pasrah. Hak berpendapat juga sama. Hak berpendapat tuh kadang-kadang sudah dibeli ya oleh pemilik modal gitu. Kesannya seperti demokratis tapi sebenarnya semu gitu. Karena sudah ya kalau zaman sekarang itu barangkali sudah ada transaksionalnya gitu ya. Orang bisa dibeli, hak suara itu bisa dibeli. Jadi justru memperkuat keterasingan hak formal yang diberikan itu. Bukan malah menyejahterakan orang. Bukan malah membuat kehidupan sosial itu menjadi lebih sehat. Gitu.
Jadi negara modern dipandang oleh Marx Muda sebagai bentuk pelarian dari kontradiksi sosial. Mengapa? Karena negara modern yang ada dalam ideologi ketika itu, yang hidup ketika itu, yang dianut oleh masyarakat ketika itu hanya semu saja, seolah-olah menjanjikan emansipasi, tapi menyembunyikan kenyataan bahwa manusia tetap terikat dalam relasi ekonomi yang menindas. Ya, jadi kritik dia ya terhadap negara itu. Marx Muda itu sudah tentu saja sudah melihat kecenderungan-kecenderungan ini. Jadi intinya seperti itu. Nah, bagaimana dengan Marx tua? Nah, dia tentu saja akan mempertajam analisis dia di Marx Muda itu, tapi dia tidak lagi sekedar filosofis gitu. Dia sudah memperkaya dengan analisis ilmiahnya. Intinya dia menekankan negara akhirnya adalah alat kekuasaan yang berkuasa. Alat borjuis. Negara tidak netral. Nah, untuk itu, sampai kapanpun menurut dia, negara itu akan seperti punya kecenderungan yang eksploitatif. Sehingga itu harus dihentikan dengan cara apa? Dengan cara untuk meniadakan negara. Suatu saat negara tidak perlu ada. Karena kalau negara ada, pasti ujung-ujungnya dia menjadi alat kelas yang berkuasa. Alat kaum berjuis. Sebab negara itu ujung-ujungnya hanya komite untuk mengurus kepentingan bersama kaum borjuis gitu. Jadi sarana yang dipakai oleh kaum borjuis untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Dia hanya instrumental saja. Nah, tapi negara itu masih perlu nggak? Perlu. Kalau untuk situasi yang transisional. Ini saya gambarkan begini ya. Jadi negara, dia menyebut itu negara proletariat. Bolehlah. Sementara belum muncul negara yang ideal. Negara yang ideal itu dalam tanda petik ya kata negaranya ya. Yaitu ketika masyarakat tanpa kelas muncul. Sehingga negara itu lenyap atau menjadi layu. Tentu perlu ada negara untuk sementara. Yang disebut dengan negara proletariat. Yang kerjanya ya harus memberes-bereskan lah. Sebelum sampai ke mengantarkan masyarakat masuk ke era yang dicita-citakan itu. Sebab negara yang sempurna itu ya akan muncul ketika masyarakat komunis muncul ya. Nanti kita lihat yang akan mengurusi hukum dan sebagainya ya minimal komunal-komunal ya. Kata kelas kan tidak boleh ada lagi ya, karena masyarakat tanpa kelas. Jadi kelas-kelas itu akhirnya hilang. Yang muncul adalah komunitas-komunitas. Nah, komunitas-komunitas itu punya tentu saja punya kepentingan-kepentingan di antara mereka dan mereka akan membuat pengaturan kesepakatan di antara mereka. Nah, negara proletariat ini tentu saja kita lihat sudah ada eksperimennya gitu. Misalnya Lenin, Stalin, ya, Mao, Castro gitu kita bisa sebut ya, tokoh-tokoh yang mencoba untuk membangun semacam negara proletariat ya. Ujung-ujungnya kita melihat memang ada dictatorship of the proletariat, muncul negara proletariat itu diktator juga sebenarnya. Tadi saya sudah katakan bahwa ekonomi adalah basis ya dalam pemikiran Marx. Kalau kita lihat ada kalau kita kembali ke Marx, ini antara infrastruktur dengan suprastruktur itu tadi saya katakan ada perputaran gitu ya. Perputaran bahwa yang satu membentuk, yang satu memelihara. Hubungannya itu berbentuk spiral. Spiral dalam arti makin lama dia akan meluas, 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 dan kemudian terjadi revolusi pasti, meledak. Mengapa? Karena yang berkuasa itu adalah basis ekonominya nih, akan membesar, 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 membesar. Dan itu dikuasai oleh kelompok yang makin mengecil. Maksudnya mengecilnya itu kaum pemilik kapitalnya itu akan muter ke orang-orang itu aja gitu ya. Dan akan mengerucut akhirnya menjadi satu penguasa. Dia minoritas tapi dia akan menguasai banyak basis ekonomi. Nah, kalau kita gambarkan kira-kira begini ya. Jadi ada basis kapital. Tadi kan basis kapital itu ekonomi. Ini kalau kita kaitkan dengan hukum ya. Siapa ini adalah relasi produksi, yaitu para kaum borjuis yang memiliki alat-alat produksi. Di dalamnya dia tentu saja di situ ada buruh yang mengabdi pada majikannya dan hubungan buruh dengan majikan itu ada dalam penguasaan relasi produksi. Jadi dia kuasa itu ya. Nah, kemudian ada hukum. Basis kapitalisme itu kemudian akan mendorong terbentuknya hukum. Hukum yang apa? Hukum yang berbasis kapitalisme. Ini akan memberi semacam legitimasi terhadap
basis kapitalisme itu. Hak milik, kontrak kerja, dan sebagainya itu sebenarnya tidak seimbang lagi. Mengapa? Karena sudah mengabdi pada kepentingan yang menguasai basis kapitalisme. Bagaimana dengan negara, dengan politik? Ya, negara dengan politik ini akhirnya akan mendukung supaya hukum itu ditegakkan. Hukum seperti itu harus ditegakkan. Harus diberlakukan dengan keras, dengan asumsi siapapun yang melanggar itu akan ditindak. Ini kekuatan koersif, kekuatan pemaksanya. Nah, jika itu berlangsung lama, terus-menerus, ya dikuasai, dan itu akan membentuk kesadaran sosial, ideologi. Jadi alam bawah sadar ikut terbentuk. Bahwa itu adalah sesuatu yang normal. Masyarakat tinggal terima saja sebagai sesuatu yang wajar, adil, dan itu alami. Bahkan pendidikan, agama itu kemudian mendukung kesadaran sosial seperti itu. Kira-kira bangunannya begitu ya kalau kita gambarkan. Nah, kemudian kalau sebaliknya, kita lihat bagaimana suprastruktur, mulai dari kesadaran sosial, politik, hukum itu kemudian akan juga memaintain basis ekonominya. Jadi kesadaran sosial memperkuat legitimasi politik, politik memperkuat daya paksa hukum memperkuat dan mengamankan relasi ekonomi, dan relasi ekonomi yang akan aman akan melahirkan lagi bentuk kesadaran sosial yang baru. Begitu seterusnya muter. Ya, tentu saja ini tidak ideal ya bagi Marx. Jadi ini kira-kira ya, jadi pandangan dia tadi ini kalau kita ulang lagi akan seperti itu ya, pandangan Marx tentang negara gitu. Ini sebagai instrumen transisi, negara tidak netral, itu kira-kira begitulah ya bayangan bangnya kita. Nah, saya akan masuk ke ini. Ini sudah tidak terlalu panjang ya yang saya sampaikan. Jadi jika negara sudah tidak ada, lenyap, negara proletariat itu kemudian digantikan oleh kondisi yang ideal, bayangan Marx itu akan seperti ini ya. Jadi ada komunitas-komunitas yang hidup begitu. Nah, komunitas-komunitas ini akan saling berinteraksi. Mereka akan mengatur kepentingan mereka sendiri. Seperti apa idealnya? Bagaimana mereka bertransaksi saling menguntungkan satu sama lain. Ada mutual benefit satu sama lain. Jadi kondisi ini tidak membutuhkan negara lagi karena sebetulnya hukum tidak perlu dibuat oleh negara. Dia tumbuh bersama masyarakat ini. Nah, kalau saya menggunakan istilah itu, teman-teman ingat, kayaknya ini kayak mirip-mirip von Savik nih. Hukum tidak dibuat, tapi dia tumbuh bersama masyarakat. Nah, di sini menjadi pertanyaan ya. Komunitas ini bisa hidup dalam komunenya mereka. Ini pasti ada pembagian kerjaan kan sebenarnya di antara mereka ini. Siapa yang bekerja sebagai apa, siapa yang bekerja sebagai apa, pasti ada ya. Nah, itu menjadi pertanyaan kita juga. Bagaimana pembagian kerjaan itu bisa dilakukan? Siapa yang harus misalnya kerja di kantor, siapa yang harus membersihkan toilet misalnya gitu ya. Itu bagaimana ngaturnya? Apakah pembagian-pembagian kerja di antara mereka yang ada dalam satu komune ini tidak langsung mencerminkan adanya gradasi ya di antara mereka? Nah, kalau ada berarti kelas masih ada dong. Bagaimana kita bisa menyatakan masyarakat tanpa kelas? Seperti itu ya. Itu menjadi pertanyaan yang terus-menerus disuarakan orang. Jangan-jangan Marx utopis juga ya ketika mengkritisi kapitalisme itu. Gitu. Belum lagi ketika kita melihat ini faktor di internalnya para anggota dalam komunitas ya. Bagaimana antar komunitasnya gitu. Antar komunenya. Mungkin nggak ada komune satu dengan komune yang lain itu hubungan mereka bisa jadi asimetris gitu. Tidak simetris. Tidak setara maksudnya. Misalnya komunitas yang ada di kota besar dengan komunitas di kota kecil. Padahal di kota besar itu banyak alat-alat produksi yang dimiliki oleh komunitas itu. Kita tidak ngomong dimiliki oleh ini ya, kapitalis lagi ya, kaum borjuis lagi. Tapi katakan dimiliki oleh komunitas itu. Dan ini saling berhubung kan, berhubung satu sama lain. Ada yang karena pengaruh geografis mungkin, ada satu geografis yang lebih menguntungkan, ada satu yang kurang menguntungkan. Intinya saya ingin mengatakan hubungan itu tidak selalu simetris gitu. Ada kemungkinan komunitas yang satu mendominasi komunitas yang lain dalam hubungan itu. Sama saja kalau produsen dengan konsumen kan. Apa benar hubungan produsen dengan konsumen itu selalu simetris? Kan tidak selalu. Apa benar pelaku usaha yang satu dengan pelaku usaha yang lain hubungannya selalu simetris? Jangan-jangan asimetris kan? Ada pelaku usaha yang satu mungkin lebih
punya akses terhadap sumber-sumber bahan baku, yang satu kurang. Tentunya yang satu hanya tergantung kepada yang lain. Begitu tergantung, dominasi tercipta. Jadi dengan demikian, dominasi ini jangan-jangan menggantikan kelas kan? Ada komunitas yang kelas elit, satu kelas yang tidak elit. Muncul juga akhirnya masyarakat kelas gitu. Seperti itu ya. Nah, repotnya bagaimana kalau mereka berselisih, bertengkar. Siapa yang harus mendamaikan? Kita mengatakan ya lewat perjanjian dong. Bagaimana mereka kalau tidak bisa menafsirkan perjanjian itu secara sama? Masing-masing bersikukuh bahwa tafsir mereka yang paling benar. Siapa yang harus mendamaikannya? Jika tidak ada negara, itu pertanyaan kita kan. Kalau tidak ada negara, siapa yang mendamaikannya? Mungkin nggak? Hukum ditegakkan, hukum dibentuk tanpa ada dominasi dari satu entitas yang kita beri kewenangan mendominasi. Dan itulah negara. Dalam kontrak sosial kan akhirnya begitu ya, teori-teori kontrak sosial itu bisa saja kita anggap itu utopis gitu. Ilusi, fiksi. Tapi paling tidak kita meyakini negara itu harus punya kewenangan lebih dibandingkan dengan warga yang diatur gitu. Jadi dia ada di posisi suprastruktur. Harus. Ya, itu kira-kira ya bayangan kita, ya semacam kritik kita gitu. Nah, terlepas dari semua pemikiran kita tadi, cermati apa yang disampaikan oleh Marx, kita bersyukur sebetulnya Marx ini membantu kita untuk melihat hukum dari sudut outsider secara sangat kritis ya. Karena dia memang memposisikan hukum itu tidak netral, tapi dia adalah produk dari penguasa. Nah, Marx menyebutnya itu penguasa ekonomi sebagai basisnya. Walaupun kita tahu bahwa dalam perkembangannya variabel ekonomi bukan satu-satunya. Ada banyak variabel di luar ekonomi yang juga punya posisi tawar yang tinggi untuk bisa membentuk hukum sebagai suprastruktur. Nah, yang kedua, kita mengkritik Marx ini anti kemapanan gitu. Anti-establishment. Dia anti kemapanan. Tapi pertanyaan kita butuh nggak sih orang-orang yang ada dalam posisi melihat hukum yang anti kemapanan itu? Kita butuh. Mengapa? Karena justru di situ kita melihat bahwa hukum tidak selamanya sempurna. Hukum bisa jadi dibentuk bukan untuk kepentingan orang banyak, bukan the rule of law, tapi the rule of the ruler gitu. Hukum itu adalah buatan dari orang yang berkuasa. The have always come out ahead. Bahwa si orang yang lebih kuat itu akan ada di depan selalu, akan lebih diuntungkan. Nah, kita kalau posisi melihat hukum tidak netral seperti itu, kita jadi lebih aware terhadap kemungkinan cacat hukum itu. Hukum itu bukan produk sempurna. Dia hasil dari semacam tarik-menarik kepentingan di kelas atas sana. Gitu. Dia hasil lobby-lobby dari para pemegang kepentingan yang punya posisi tawar lebih tinggi untuk memasukkan kepentingan dia untuk diakomodasi ke dalam hukum. Itu harus kita akui terjadi ya dalam banyak hukum kita. Nah, tapi di sisi lain kemapanan ternyata tidak boleh sampai ditiadakan sama sekali. Anti kemapanan sih iya, tapi jangan sampai membuat hukum itu kehilangan kemapanan. Mengapa? Karena jika hukum kehilangan kemapanan, dia justru akan menghancurkan masyarakat itu. Sebab tadi saya katakan bahwa penegakan hukum itu membutuhkan ada satu entitas yang kita beri kekuasaan untuk memimpin kemapanan hukum. Jadi ada semacam lingkaran setan ya. Kita melihat di satu sisi kalau kita serahkan ada satu kekuatan koersif gitu, pemaksa yang terlalu berlebihan, dia bisa jadi akan membuat hukum itu terdeviasi gitu. Tapi di sisi lain kalau kita hilangkan legitimasi itu, justru dia akhirnya membuat masyarakat itu menjadi kehilangan arah, terjadi disorientasi satu sama lain, dan itu akan membuat terjadi konflik yang lebih tinggi gitu. Itu ya, kira-kira. Baik, saya pikir itu yang bisa menjadi
pemicu diskusi kita tentang bagaimana Marx melihat posisi negara dalam teori dia. Kita bisa buka diskusi. Rudi, silakan. Baik, Prof. Luar biasa. Hari ini materinya cukup berat ya. Lalu juga yang ikut di Zoom ini bertahan 130, Prof. Mungkin pertanyaannya kita batasi, nggak bisa semuanya. Cuman boleh di open mic saja, teman-teman. Dan kalau ada pertanyaan yang teman-teman rasa penting, bisa chat di WA group atau chat ke saya, nanti saya bisa bacakan juga. Ya, Pak Simon, silakan. Selamat malam. Saya tertarik ya dengan Marx ini dan termasuk tokoh yang saya tunggu gitu ya. Dan saya boleh berpendapat sedikit dalam kasana keindonesiaan kita cukup beruntung karena saya yakin di antara kita mungkin sedikit yang baca Das Kapital. Saya sendiri tidak pernah baca Das Kapital, tetapi yang saya baca buku sekunder, dan buku sekunder itu kebetulan disertasinya Magnis ya. Dan banyak penulis-penulis lain. Magnis juga disanggah sama Ken Kusuma Mandarul lah gitu, ada banyak gitu. Tapi yang menarik bagi saya gini, kita tahu lah Marxis gitu ya, menginginkan negara hilang, kemudian nanti muncul masyarakat utopis, pemahamannya kemudian dikritik lagi oleh Gramsci dengan bukunya Notebook of Prison. Nggak tahu lagi lah, banyak pasca-pasca. Cuman saya kok gini, saya tuh terganggunya gini ya, Marx itu kan nggak ngomong juga apa itu kelas gitu loh. Kelas itu apa sih gitu loh. Masyarakat tanpa kelas. Kelas itu apa? Nggak bicara juga apa itu kelas ya. Kemudian jadi setelah mendengar pemaparan ini, kita ini sebagai seorang yuris melihat suatu norma hukum lah, hukum positif. Bagaimana kita membedahnya dengan setelah kita memahami Marx ini? Apakah kita hanya mengatakan bahwa hukum perburuan ini pasti pro ke majikan, negara pasti akan pro ke majikan karena memang ini masyarakat industri. Apakah begitu aja setelah kita melihat Marx ini? Jadi kita berpikir yuridis normatifnya itu seperti apa setelah kita memahami Marx ini gitu. Dan ini agak berbeda dengan tokoh-tokoh yang lain, kayak misalnya Bentham. Keadilan itu dilihatnya seperti ini gitu. Setelah memahami Marx ini, kayaknya kita nggak butuh lagi deh memahami hukum secara yuridis normatif. Saya terganggunya di situ gitu. Karena seolah-olah hukum itu nggak bisa dilihat lagi secara yuridis normatif. Udah aja begitu gitu. Itu aja sih yang mau saya sampaikan, dan memang sebagai seorang pengamat sosial lah ya, particularly ilmu hukum, memang terlepas dari teori Marx ini usang ya, ada pemikir berdu yang post Marxis setelahnya, tapi memang Marxis ini cukup membuka pemahaman ini cukup membuka wawasan kita untuk melihat apa itu realitas di masyarakat yang sebenarnya. Tetapi again, ketika Marx ditaruh dalam kajian filsafat hukum, saya ngelihat hukum itu harus bagaimana sih? Saya nggak ketemu tuh tadi tuh. Udah ya seperti kajian filsafat aja ini, bukan filsafat hukum. Kita kan filsafat hukum ini kan. Harus bagaimana ini? Saya melihatnya gitu. Itu aja sih, Prof. Mohon maaf kalau saya agak ngawur, tidak struktur pertanyaannya, tapi saya terganggu di situ. Thank you, Prof. Thank you. Ya, Pak Simon. Sebenarnya justru Marx itu berfungsi untuk mengganggu kita sebenarnya dengan teori-teori dia. Karena kita harus tahu kondisi Marx ya. Dia kan hidup dalam era ketika revolusi industri terjadi ya. Situasinya pasti tidak seperti masyarakat di Eropa saat ini gitu. Ketika itu. Ketika revolusi 1848 itu kan menunjukkan ada satu ketidakpuasan massal di Eropa. Nah, Marx ini tentu saja bagi kita orang hukum penting. Mengapa? Karena tadi saya katakan, kita tidak boleh menerima hukum apa adanya, tapi harus menerima hukum dengan skeptis.
skepticism dalam melihat hukum. Eh, kita penting untuk merasakan bahwa eh, di dalam semua kalimat-kalimat yang ada dalam hukum positif itu ada kecurigaan yang perlu kita letakkan di situ gitu. Jangan-jangan ada udang di balik batunya dari setiap redaksi dari pasal-pasal yang ada di situ. Jadi intinya Marx mengajarkan kita jangan nerimo, tapi kita harus mengkritisinya. Karena di dalamnya itu ada kepentingan-kepentingan yang dititipkan oleh orang yang punya akses yang lebih kuat. Kan kita tahu bahwa eh, para pembentuk undang-undang itu kalau membuat hukum pasti ada sounding kan, dengar pihak ini. Tapi benar nggak bahwa sounding yang kita berikan itu jauh lebih didengar dibandingkan dengan lobby-lobby di yang dilakukan oleh para pemilik kepentingan yang langsung berhubungan dengan pasal-pasal itu gitu. Saya pernah ketemu ya dengan satu teman yang kerja di itu yang sebagai legal drafter itu. Dia cerita, jadi ketika peraturan pemerintah tentang apa itu apa kontrol terhadap tembakau itu ya, saya lupa itu judul peraturannya. Itu diketuk. Itu bunyinya nggak seperti itu ya. Ketika sudah ditandatangani oleh presiden. Nah, pertanyaan siapa yang sampai bisa menyelipkan perubahan yang sudah diketuk itu sampai ketika ditandatangani itu berubah? Ya sudah kita bisa duga siapa yang punya akses untuk mengatakan pasal jangan begitu bunyinya gitu. Harus begini. Sampai seberani itu yang terjadi kan? Itu menunjukkan bahwa kita tidak boleh sepenuhnya melepaskan kepercayaan kita sehingga kita menjadi tidak skeptis. Intinya sih sebenarnya itu ya. Tapi kita harus tahu bahwa perkembangan selanjutnya di banyak negara, eh, gambaran utopis dari Marx ini kan tidak sepenuhnya bisa kita katakan terbukti gitu. Misalnya ya, buruh itu menurut Marx akan terus-menerus dieksploitasi. Tapi kita lihat perkembangannya kemudian, para pemilik modal, para kapital itu ternyata belajar dari pengalaman bahwa kalau buruh terlalu ditekan, ini suatu saat akan terjadi lagi revolusi yang 1848 itu. Jadi dari situ Ya, kemudian mereka mulai melepas sedikit cengkramannya itu sehingga mereka mulailah membolehkan ada serikat buruh. Berkembanglah serikat buruh. Sampai kemudian muncul partai buruh dan sebagainya itu kan menguat ya di Eropa. Lalu hak-hak berdemokrasi dimasukkan. Nah, itu relatif ketegangan itu mulai mereda. Sehingga buruh itu mulai sejahtera hidupnya. Jadi dengan cara demikian terlihat bahwa ramalan Marx bahwa kapitalisme akan bangkrut itu tidak sepenuhnya bisa diwujudkan. Dan kemudian kita lihat juga eh, seperti di Eropa ya, misalnya disparitas antara orang kaya dengan orang miskin itu mulai mulai apa mengecil gitu. Nah, kita tahu bahwa misalnya persaingan usaha misalnya itu tidak boleh sampai ada monopoli. Itu kan muncul belakangan. Perlindungan konsumen itu kan sebenarnya muncul belakangan justru untuk mulai semacam saya ya. ingin mengatakan menumpulkan kembali ya taring-taring dari kapitalisme. Nah, itu yang Hmm. mungkin tidak terjadi di negara-negara yang taring-taring kapitalismenya itu belum diasah gitu. Diasah menjadi lebih tumpul ya, bukan diasah makin tajam ya. Hmm. Oke. Ya Tapi itu Mas Imam. tapi yang Prof bilang muncul serikat buruh, ada persaingan usaha, perlindungan konsumen, itu kan kacamata melihatnya ya kayak orang disertasi UI itu ya hukum progresif ya kan gitu aja kan metodologinya kan. Marx itu bisa dimetodologi nggak hukumnya sehingga saya mau pakai untuk mengkaji apa atau hanya kacamata untuk melihat skeptis. Terus kemudian Prof nggak usah terlalu personal lah mengatakan bahwa hukum itu harus ada peradilan gitu. Kan nggak melulu hukum harus ada peradilan. Hukum internasional bisa berjalan juga tanpa harus ada mekanisme
yudikatifnya gitu. Mhm. Nah, itu sebuah tanggapan lah. Tapi Ya. tetap maksud itu apa sih, metodologi atau bukan gitu. Tahu pemahamannya, tapi dalam melihat kacamata hukum tertabrak saya. Kalau dibilang ada serikat buruh, kacamata hukum progresif juga melihatnya seperti itu. Ya. Kayaknya belum bisa kokoh dia ditempatkan sebagai metodologi kalau kita bicara filsafat hukum. Kalau filsafat ya dia punya basis yang bagus untuk membedah masyarakat. Tapi filsafat hukum Marxis, saya kalau cuma hanya sekedar menskeptiskan, ya dia belum cukup kuat untuk masuk ke dalam filsafat hukum sih. Itu udah pendapat saya, Prof. Ya, boleh, silakan. Kalau ada pendapat lain boleh ya. Jadi sebenarnya ini menjadi menarik teori Marx ini nanti kalau kita mulai membahas mengenai postmodernisme ya. Cuma kita mungkin tidak sampai melebar ke sana karena postmodernisme itu basisnya juga banyak mengambil dari pemikiran-pemikiran dari kaum New Left gitu ya, kaum kiri gitu. Misalnya kritik dia terhadap rule of law, kritik dia terhadap legal reasoning, kritik dia terhadap legal education. Itu tiga kritik ya yang menurut kita juga basisnya ke Marx kan, kritik dia terhadap suprastruktur itu. Karena apa yang disebut dengan rule of law, legal reasoning, dan legal education itu kan sebetulnya ada di basis suprastruktur semua. Gitu ya. Walaupun tentu saja dalam pemikiran sekarang kita tidak selalu harus basisnya ekonomi gitu. Ada banyak yang non ekonomi juga kadang-kadang menjadi variabel untuk membentuk suprastruktur itu. Gitu kira-kira. Silakan, yang lain boleh kita diskusi. Makasih, Prof. Yuk. Terima kasih Mas Simon. Silakan yang teman-teman, di sini sih sudah ada yang angkat tangan juga, Pak Lungit. Bisa di open Pak, mic-nya. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Salam. Prof. Sidarta dan Bapak Itu sekalian. Menarik sekali membahas topik pada malam hari ini, Prof. Jadi mau dari mana ini kayaknya agak sulit untuk menentukan karena terlalu luasnya pemikiran Marx yang menurut saya melampaui zamannya Bian jauh sekali, termasuk ke Indonesia juga, derivasi-derivasi aliran-aliran Marx. Kita juga sampai ke critical legal study juga terpengaruh pemikiran Marx. Betul. Kalau boleh saya mencatat, pemikiran Marx ini sangat bagus sebagai alat untuk tanda kutip membebaskan penindasan, termasuk pada saat era kolonial di Indonesia. Tokoh-tokoh kita juga terpengaruh pemikiran Marx, ada Soekarno, kemudian Tan Malaka dengan bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika, Logika juga saya yakin terpengaruh dengan pemikiran Marx, walaupun dia juga memasukkan esensi filsafat yang lain. Tapi artinya pemikiran-pemikiran itu menjadi motor penggerak bagi Indonesia kala itu ketika mengalami penjajahan. Nah, yang ingin saya tanyakan, Prof, walaupun di dalam pemikiran Marx juga banyak paradoks-paradoks ya. Inti ajaran Marx, materialisme, dialektika historis, itu bahwa satu tesis menghasilkan antitesis, kemudian menjadi sintesis, dan itu berterusan. Tetapi pada satu sisi tesis awal ini ditentukan oleh apa gitu. Ini kalau kita tarik ke garis filosofis ya. Itu yang pertama. Di situ sepertinya Marx tidak bisa menjawab atau menjelaskan paradoks itu ketika dia membuat teori dialektika ya historis, materialisme dialektika historis, sehingga sampai pada tesis kesimpulan bahwa agama dalam tanda kutip sebagai candu, karena tadi Prof sampaikan agama itu membuai bahwa itu semua takdir, nerimo dan sebagainya. Jadi seolah terbuai masyarakat yang sudah tertindas tadi itu tidak melakukan perlawanan atau pemberontakan. Nah, apakah betul itu yang kedua, Prof? Apakah betul bahwa agama itu menjadi candu, bahwa Tuhan itu katakanlah tidak ada menurut
sampai katakanlah seperti itu menurut Marx ya. Eh, Sehingga dogma-dogma agama itu harus dikesampingkan kalau ingin maju. Sementara adopsi adopsi Marxisme, sosialisme religius juga terjadi bahkan di negara-negara Arab, Prof, yang notabene dalam tanda kutip beragama Islam. Misalnya ada partai sosialis itu, bagaimana pendapat Prof melihat fenomena itu? Jadi derivasi-derivasi pemikiran Marx di negara-negara lain misalnya. Kemudian kritik atau utopis ya, Prof ya, atau dua-duanya, kritik dan utopis sekaligus gitu. Hmm. Karena sampai sekarang bangunan yang dikonsepsikan Marx tentang komunisme ya, manifesto komunisme itu secara real eh, misalnya di Rusia, China, Tiongkok itu juga sudah berubah menjadi state kapitalis gitu, state kapitalisme gitu. Jadi negara yang berubah menjadi kapitalis. Nah, fenomena-fenomena seperti itu bagaimana pendapat Prof? Jadi ada 3 pertanyaan tuh, Prof. Ya, Jadi ya. tentang state kapitalis, kemudian agama sebagai candu, dan kemudian eh, fenomena-fenomena pergerakan di Indonesia pada masa lalu itu yang juga terpengaruh pemikiran Marx. Itu saja, mungkin masih banyak pertanyaan, tapi sepertinya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang lain. Terima kasih, Prof. Ya, sebenarnya tidak harus saya menjawab ya, tapi teman-teman yang lain juga boleh ya. Karena kita sebenarnya diskusi, tidak harus saya semua yang memborong jawaban. Karena saya lebih ke pemicu diskusi sebenarnya. Nah, saya setuju bahwa Indonesia juga tidak lepas dari pengaruh pemikiran Marx. Jadi Marx ini boleh dikatakan tokoh yang masa hidupnya itu memang agak ironis ya. Dia ketika meninggal itu konon yang hadirnya tidak sampai 11 orang ya di kuburnya gitu. Dan dia hidup kan dibantu oleh temannya Engels ya. Kalau tidak dibantu oleh Engelsnya dia ya orang eh, susah lah gitu ya hidupnya gitu. Kalau hanya sekedar dapat uang dari tulisan-tulisannya itu nggak banyak gitu. Karena dia sendiri sempat diboykot kan tulisan-tulisannya oleh koran-koran setempat. Jadi nggak ada yang berani nulis, tidak berani memuat tulisan-tulisan dia. Jadi buku-bukunya justru ramai dibaca ya setelah kematiannya. Tragisnya. Nah, Soekarno tentu saja pernah menulis jauh-jauh hari kan tentang Islam, Marxisme, nasionalis, dan itu kemudian setelah sekian tahun dia menjadi presiden, wujudnya menjadi Nasakom kan sebetulnya itu. Itu sebenarnya kan baju yang lain ya dari pemikiran Soekarno ketika Soekarno masih muda lah. Dan kita ketika Soekarno menulis itu nggak ada reaksi kan orang. Artinya sebagian orang setuju dengan aspek humanismenya Marx kan sebenarnya. Kita harus tahu Marx ini jangan kita anggap tidak menyentuh aspek humanis ya. Keinginan dia untuk mengangkat harkat martabat orang yang ada di barisan proletar itu kan sesuatu yang mulia ya sebenarnya. Kalau kita ini. Paling kan ketika kita pindah ke revolusi cara berpikir revolusioner bahwa alat-alat produksi itu kalau nggak direbut ya nggak dikasih gitu. Ya sehingga satu-satunya harus revolusi. Itu dilakukan oleh Lenin, eksperimennya tahun 1917 dengan revolusi Bolshevik di Soviet kan. Dan kita tahu apa yang terjadi setelah itu, ternyata yang disebut dengan negara proletariat itu sama saja gitu perilakunya kan. Itu akhirnya menjadi sangat otoritarian dan kemudian menindas eksploitasinya sama gitu. Itu terjadi gitu dalam sejarah. Tapi kalau ditanya basisnya apa, dia penganut materialisme, Pak. Ketika dia menggunakan dialektika, ya kan dialektikanya itu materi. Intinya gini, ide itu munculnya kan dari materi. Misalnya, apa yang disebut dengan kaya? Kaya itu ukurannya materi kan?
kayanya orang yang ada di padang rumput itu mungkin banyaknya ternak gitu. Kayaknya orang yang ada di tepi pantai ya banyaknya kapal, banyaknya perahu gitu. Misalnya gitu. Atau kalau kita masyarakat yang tradisional itu banyaknya istri gitu, bisa jadi gitu. Jadi ketika jadi kepala desa itu program pertama dia memperbanyak istri misalnya gitu. Ya itu kan ide-ide saja, gagasan untuk mengatakan ini gagasan kaya gitu. Tapi basisnya materi. Banyak materi akan menentukan ide. Ide itu muncul. Nah, pemikiran seperti ini kan sebenarnya bukan hal yang baru ya. Itu kalau kita lihat terjadi di berbagai tempat, tidak hanya dalam analisis ekonomi ilmiahnya Marx di era Marx tua, tapi itu terjadi di berbagai area. Biologi misalnya, kita tahu teori Darwin itu materialisme kan. Ada evolusi muncul itu kan antara materi dengan materi kan. Muncul akhirnya ada eh, yang survive itu yang the fittest gitu. Survival of the fittest. Itu kan terjadi materi kan muncul. Terus berkembang sampai ke psikologi pun muncul. Bahkan ada survei para psikolog di Amerika di era-era awal itu munculnya kan mulai dari psikoanalisisnya Freud kan. Freud itu berpendapat bahwa orang yang berpikir dengan gagasan-gagasan yang metafisis gitu sebetulnya sakit secara kejiwaan. Termasuk agama itu dianggap sebagai bentuk penyimpangan kan. Nah, dalam hukum gimana? Kalau kita lari ke hukum ya. Coba kalau kita bicara positivisme gitu. Positivisme itu kan sebenarnya materi harusnya awalnya juga. Dan itu terlihat mulai dari positivismenya sosiologi kan. Sosiologi dari Auguste Comte misalnya. Auguste Comte itu coba ketika dia membangun teori 3 tahapnya. Pasti awalnya itu dari cara berpikir yang teokratis gitu ya. Dan naik lagi menjadi metafisis gitu. Lalu terakhir positif. Positif itu artinya adanya materi, bukan gagasan. Jadi kalau hukum itu ada, dia harus secara materi ada normanya. Dibuat, ada dulu hukumnya. Bukan dalam bentuk gagasan. Kalau dalam bentuk gagasan itu moral bisa masuk ke situ. Gagasan. Tapi itu tidak disebut sebagai hukum positif. Itu hanya ius constituendum yang dicita-citakan. Sesuatu yang masih dalam bentuk gagasan. Dan itu bagi kaum materialisme tidak ada gunanya. Karena itu hanya akan menciptakan tadi angan-angan kosong gitu, tidak bisa mengubah keadaan. Kaum buruh itu tidak akan berubah kalau dia tidak diajak berubah secara materi. Percuma ngajarin mereka gagasan, tapi tidak membuat mereka secara real menguasai alat-alat produksi itu. Jadi Marx sebenarnya mengatakan yang penting itu basis ekonominya itu tidak boleh sampai dikuasai karena itu menjadi alat untuk eksploitasi gitu. Tanah, makanya tanah tidak boleh dimiliki ini harus dimiliki oleh komunal kan. Alat pabrik gitu juga sama. Nah, karena sudah dieksperimenkan oleh banyak negara dan ternyata gagal gitu. Maka dengan sendirinya kita lihat kemudian mengalami kan pergeseran bentuk-bentuk masyarakat. Definisi orang tentang komunisme itu kemudian bergeser. Oke, secara politik misalnya, partai komunis itu masih menjadi partai tunggal di banyak negara. Di Vietnam misalnya tidak ada partai lain, hanya partai komunis. Di Tiongkok juga sama, tidak ada partai lain, hanya ada partai komunis. Korea Utara misalnya kayak gitu-gitu, ya. Nah, itu secara itu iya, tapi ketika dia masuk ke dalam bagaimana mengolah perekonomiannya, mereka sekarang bisa belajar gitu. Oh, nggak bisa begini. Mereka mulai membuka kemungkinan swasta itu berperan, investasi asing dibuka, badan-badan usaha milik negara itu tidak lagi memonopoli.
Karena bahaya, karena kalau itu memonopoli, khawatir akhirnya kalau salah membuat satu kebijakan karena satu komando, itu kalau komandonya salah, salah semua. Itu bahayanya. Makanya mereka lepas. Biarlah kalau ada yang keliru, paling tidak ada yang tidak keliru kan. Ketika dibiarkan ekonomi itu berkembang dengan kreativitas dari warganya gitu, bergerak, itu muncul. Jadi apa yang terjadi di negara-negara seperti misalnya disebutkan di Tiongkok, di Vietnam itu sudah sangat berbeda. Dan kalau Marx hidup di era sekarang, dia melihat bahwa jangan-jangan yang saya tulis tahun 1840-an itu kayaknya nggak pas gitu. Saya yakin. Sehingga basis infrastrukturnya dia akan mengatakan nggak lagi ekonomi sepenuhnya. Ada basis lain, dan itu sudah dikoreksi kan oleh Mazhab Frankfurt misalnya, oleh teori-teori sesudah itu. Neo-Marxis itu juga sudah, tadi saya menyebut ada nama Gramsci, ada nama Adorno, ada Marcuse. Itu kan menunjukkan bagaimana mereka juga sudah mengatakan nggak begitu selalu. Ada aspek lain di luar itu. Jangan-jangan budaya, jangan-jangan pendidikan gitu. Itu lebih berpengaruh. Nah, bagaimana dengan perkembangan teori-teori Marx di kemudian hari? Karena Marx ini sangat umum. Marx ini kalau teori dia kan kalau kita lihat sangat mendasar ya. Karena teori ini sangat mendasar, maka dia bisa menjadi basis dari banyak teori-teori yang lebih fokus, yang lebih sektoral. Misalnya kita lihat dalam postmodernisme ya, itu kan ada critical legal studies saja sebagai salah satu teori yang banyak bergantung pada paham kekiri-kiriannya. Itu kita lihat misalnya ada critical race theory. Itu kan sebenarnya intinya sama. Dalam critical race theory itu ada kelas sebetulnya. Kelas kulit putih dengan kelas kulit berwarna. Dan kelas kulit putih itu menguasai. Tidak selalu ekonomi kan. Kadang-kadang menguasai struktur berpikir kita secara budaya gitu. Bahwa apa yang dari barat itu kelihatan lebih unggul. Kita keren gitu kalau pakai bahasa Inggris misalnya, itu lebih keren kalau daripada pakai bahasa Indonesia gitu. Sehingga ketika menulis jurnal pun harus di Inggris-Inggriskan, itu kelihatannya lebih internasional dibandingkan itu, dan kualitasnya jadi lebih bagus padahal belum tentu juga isinya. Itu kan karena pengaruh itu juga, ada semacam dominasi dari satu budaya ke budaya yang lain. Itu baru dari sisi ras ya. Bagaimana dengan misalnya sistem patriarkis gitu. Makanya ada feminist legal theory atau feminist jurisprudence. Oh, melihat ternyata gender itu juga menjadi bias juga, menjadi basis untuk membentuk suprastruktur. Sehingga tafsir kita dalam menafsirkan hukum pun menjadi sangat patriarkis. Bahkan menafsir kitab suci pun kita patriarkis. Tuhan itu seolah-olah punya jenis kelamin, dan jenis kelaminnya laki-laki. Makanya kita manggil dia he, bukan she, kata gantinya gitu. Kenapa? Apa Tuhan betul jenis kelaminnya laki-laki? Apa bukan perempuan? Kita manggilnya bapak, kita nggak manggilnya ibu, misalnya gitu kan? Itu kalau orang yang belajar feminis jurisprudence, dia pertanyakan itu semua. Jangan-jangan membaca kitab suci pun keliru kita, sudah tidak netral. Itu contohnya dari feminis jurisprudence. Jadi masih banyak yang lain-lain ya. Nah, Marx membantu kita membangun dasar-dasar itu, bahwa kita perlu curiga tadi, perlu skeptis. Jangan-jangan ada yang salah. Yang kita anggap mapan, itu sebenarnya jangan-jangan itu hanya sekedar buayan kita ya, dibuai oleh ideologi yang keliru gitu. Kesadaran sosial kita yang keliru dalam memandang banyak hal. Kesannya kayak anti kemapanan. Loh, kok kenapa kitab suci kita gugat ya? Itu kan pertanyaan kita kan. Apa yang salah gitu? Ya, kita harus tahu bahwa karena kita menggunakan tafsir yang tadi, yang sudah terkontaminasi dengan ideologi tadi gitu, menyebabkan kita tinggal nerimo kan, udah itu nas atau teks yang sebenarnya yang tidak bisa diganggu gugat, padahal itu tafsir kita gitu, dan ujung-ujungnya tafsir itu dikuasai oleh tadi kan orang-orang yang punya dominannya. Nah, kalau Foucault kan bilang ada relasi kan, relasi kuasa itu menentukan segalanya gitu. Nah, itu sampai ke sana ya kalau kita bahas. Suatu saat mungkin kita sampai ke Foucault dan segala kita bahas untuk melihat Marx itu ada ujung-ujungnya, ada pengaruh semua ke sana. Besar sekali pengaruh Marx intinya menurut saya begitu. Saya nggak tahu menjawab apa enggak ini, tapi mudah-mudahan bisa menyinggung semuanya ya.
Baik, Prof. Mungkin agama tadi Prof harus dikasih, bukan Marx, Feuerbach kali itu. Sekarang Gimana? banyak orang bilang, Oh, candu itu. banyak orang, iya, Feuerbach Ya, itu. Artinya keterasingan Marx itu kan hanya negara terasing, bukan agama, bukan ini gitu. ya, gini. Nah, banyak yang mengartikan Marx itu anti agama, Betul, bukan. betul. Feuerbach kan keterasingannya itu bukan karena orang beragama, tapi negara inilah yang menjadi budaya terasing, yang realitas kita ini jadi terasing. Mungkin itu juga harus ditambahkan biar bukan saya ini, Ya. kayaknya itu basis, salah satu basisnya ya. Thank you Bro. Ya, betul bahwa menurut saya terlalu simpel kalau kita mengangkat isu itu ya, bahwa ketika Marx mengatakan agama adalah candu, itu sebagian dari kritik dia sebetulnya dari cara beragama yang keliru juga. Tapi kita harus tahu bahwa era itu, Pak, era modern itu kan muncul di Eropa sebagai kekecewaan terhadap era abad pertengahan, Pak. Jadi sisa-sisa dari trauma itu harus kita akui muncul ya, bahwa modern itu kan mengubah dari yang teosentris ke antroposentris kan gitu. Jadi semangat antroposentris itu jelas menggebu-gebu di era modern itu. Nah, Marx tentu saja hidup di era itu. Era ketika modern itu mulai menggeliat dan semangat untuk melihat ada cacat di abad pertengahan ketika agama itu demikian mendominasi, orang menjadi tidak bisa berpikir, dan kita harus akui ada semacam skandal juga kan dalam cara kita memanifestasikan keyakinan di agama manapun ya, tidak di satu agama, tidak di monopoli satu agama ya, di banyak agama terjadi itu, bahkan menjadi sumber dari bencana kadang-kadang. Dan Marx melihat di dalam keluarganya sendiri kan, dia tahu bapaknya sangat taat ya beragama. Dia sebenarnya Marx ini orang Yahudi ya sebenarnya ya. Dia beragama Yahudi awalnya gitu, tapi dia kemudian meninggalkan Yahudinya. Kita lihat bahwa kekecewaan itu terus membekas pasti di masyarakat Eropa ketika itu. Keinginan Marx untuk membuat masyarakat menjadi lebih cerdas ya, menjadi lebih sadar terhadap hak-haknya itu seringkali dipatahkan oleh dogma-dogma agama itu. Dan dia melihat itu terjadi kan sebenarnya di masyarakat secara real. Jadi kekecewaan itu menurut saya bisa kita baca dalam konteks ketika Marx hidup ketika itu. Bukan berarti dia anti agama. Saya kira itu memang terjadi pada era ketika komunisme mulai misalnya menutup banyak rumah ibadah. Itu terjadi kan di era ketika eksperimen Marxisme menjadi komunisme. Bukan di eranya Marx ya. Ketika Marx hidup itu dia nggak sampai ke situ. Marx bukan pemimpin satu gerakan yang radikal seperti Stalin atau Lenin. Dia hidup tadi saya katakan dalam keadaan sangat menderita ya, miskin dan mati pun saya katakan tadi yang mengantarkan jenazahnya nggak lebih dari 11 orang. Permisi Prof, Ya, boleh tanya nggak? boleh, bebas. Mau Ya, tanya boleh, komentar boleh juga. ya selamat malam Prof. Jadi kan tadi sempat ada yang menarik ini. Kalau komunisme itu kan ini multi tafsir ya, di berbagai negara itu tafsirannya beda-beda tentang komunisme. Nah, Iya. tapi yang jadi garis merahnya itu endingnya itu selalu berakhir tragis gitu, selalu terpuruk gitu. Jadi nggak pernah negara komunisme itu benar-benar sejahtera, benar-benar sempurna, benar-benar bagus gitu kayak negeri kapitalisme. Nah, yang jadi pertanyaan saya kan tujuannya kan itu baik ya awalnya. Nah, kenapa sih ideologi yang justru baik itu malah endingnya itu malah buruk? Nah, sedangkan kapitalisme yang secara teoritis itu jelek atau buruk, namun realitanya malah justru itu lebih baik dan malah hanya perlu sedikit intervensi dari pemerintah itu justru kapitalisme jadi lebih adil gitu. Nah, itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, pertanyaan saya itu bagaimana cara kita itu bisa merubah ideologi komunisme yang awalnya itu kurang sempurna, yang utopis itu menjadi lebih bisa diterapkan dalam kehidupan nyata. Gitu, Prof. Sekian, terima kasih. Ya, sebenarnya yang mengkhawatirkan kita dari komunisme itu adalah munculnya otoritarianisme kan sebenarnya itu. Jadi ketika di kelas itu kemudian dihapus,
asumsinya masyarakat tanpa kelas itu ingin diciptakan. Kan untuk sementara perlu ada yang menggantikan dulu sementara. Dan itu yang disebut dengan tadi negara proletariat itu. Nah, cuma negara proletariat itu kok tidak hilang-hilang kan? Sementaranya sampai kapan gitu? Dan terbukti kan negara-negara komunisme tidak bisa menghilangkan itu. Ujung-ujungnya tetap harus ada entitas yang berada di atas komunal-komunal itu. Nggak bisa. Itu sebenarnya intinya. Kalau ditanya ideologi itu kenapa begini, ideologi itu kenapa begitu, semua ideologi pasti ada cacatnya. Coba ya kita lihat ya. Misalnya ketika komunisme hidup, ada satu ideologi yang menjadi musuh besar dari komunisme. Jangan sebut kapitalisme, tapi kita bisa sebut misalnya fasisme. Fasisme seperti Mussolini, ya, Hitler itu kan sangat anti komunis. Anti komunis, fasisme itu. Tapi apa yang terjadi, ujung-ujungnya juga sama. Dia anti komunis tapi tidak lebih juga berhasil. Yang muncul apa? Otoritarian juga kan. Jadi kelihatannya secara ideologis mereka bermusuhan, tapi endingnya sama, sama rusaknya. Nah, apakah kapitalisme tidak sama rusaknya? Sama juga. Jangan dikira kapitalisme itu tidak hancur-hancuran. Banyak negara kapitalisme yang juga nggak berhasil. Saya nggak tahu negara kita ini mau kita golongkan negara apa. Apakah kita menganggap cukup berhasil? Misalnya, belum tentu juga. Dibandingkan Vietnam, kadang-kadang kita merasa Vietnam lebih berhasil. Dan coba lihat beberapa analisis mengatakan Vietnam lebih bagus, korupsi lebih sedikit di sana. Coba negara-negara yang berbasis agama misalnya, itu ideologinya kan juga berbeda. Sebagian juga menganggap demokrasi dan sebagainya. Apakah mereka cukup berhasil? Pakistan itu komunis bukan, ya, nyebut dirinya kapitalis bukan, tapi nggak berhasil 100% juga, korupsinya juga tinggi, sama. Jadi ideologi apapun artinya ada cacatnya, tidak 100% bisa mengantarkan ya ke satu tingkat tertentu. Itu ya sebenarnya. Jadi kemungkinan bukan persoalan ideologinya, tapi persoalan bagaimana memanage negaranya. Itu yang lebih penting. Memanage-nya itu harus dengan ada check and balances kan sebenarnya. Harus ada saling kontrol dan hukum ditaati. Mungkin satu-satunya kawasan yang bisa kita jadikan acuan, kita sudah bahas beberapa kali ya di ini. Negara-negara Skandinavia misalnya. Coba lihat negara Skandinavia itu dianggap contoh dari negara yang berhasil membuat rakyatnya sejahtera. Sosialisme kan hidup di sana sebenarnya. Kalau kita lihat apa yang dicita-citakan oleh sosialisme itu yang terjadi di negara-negara Skandinavia. Dalam arti apa? Keadilan sosial muncul. Itu kan sosialisme sebenarnya, keadilan sosial itu. Masyarakat komunisme kan menginginkan itu, tercapainya itu. Walaupun dengan mekanisme atau model yang beda ya. Tapi ujungnya sama gitu, keadilan sosial. Apakah mereka masyarakat yang kapitalisme? Bisa jadi iya. Tapi kalau kita lihat, tidak ada di sana pemilik modal yang bisa menguasai segala-galanya gitu. Ternyata mereka kontrol. Sementara kalau negara yang membuka kemungkinan itu, kapitalisme itu bisa menguasai sumber daya, misalnya segala macam, itu malah berbahaya gitu. Bapak pendiri bangsa kita kan sudah memikirkan itu semua, sehingga muncullah pasal 3/3. Itu kan kalau kita lihat tuh pesan-pesan dari sosialisme kan sebenarnya. Dan tidak jauh juga dari pesan-pesan Marx sebenarnya kalau kita lihat. Artinya tidak jauh berbeda ya, tidak persis tapi tidak jauh berbeda. Marx juga ingin itu. Bahwa kekayaan alam dengan segala macam yang terkandung di dalamnya itu harus tidak boleh dikuasai oleh satu tangan, tapi harus dimiliki oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kira-kira begitu ya, mungkin komentar saya. Tadi Pak Andriawan mengatakan di WA kalau dia tidak bisa open mic, jadi saya coba bacakan. Tadi disampaikan bahwa hukum tidak selalu sempurna atau baik. Selalu ada asumsi bahwa hukum yang ada atau berlaku saat ini merupakan hukum yang dihasilkan dari proses negosiasi kaum elit. Bagaimana pandangan Prof. Sidarta terkait dengan kondisi adanya kebijakan pembatasan impor BBM bagi kompetitor Pertamina yang dikeluarkan oleh pemerintah? Apakah ada korelasinya dengan pandangan Marx yang baru saja disampaikan? Terima kasih. Ya, mungkin kita harus hati-hati sih. Saya melihat kan teori Marx itu teorinya makro sekali ya.
Sementara yang ditanyakan itu agak mikro gitu. Kalau ditanya ada nggak hubungannya, bisa jadi, bisa ya, bisa tidak gitu. Tergantung kita melihat kacamatanya gitu. Kita coba cek saja. Negara punya kekuasaan untuk membuat hukum. Nah, itu satu ya. Itu proposisi pertama. Proposisi kedua, hukum itu dibuat untuk kepentingan dari pemilik modal. Coba dicek. Itu terjadi nggak dalam kasus yang disebutkan tadi? Kalau iya, berarti teori proposisi Marx masuk. Nah, kemudian hukum yang dibentuk tidak lain untuk menguntungkan ya tadi pemilik modal dan akan memperbesar keuntungan dari si pemilik modal, tidak dikembalikan ke masyarakat. Masyarakat justru menjadi pihak yang menjadi korban atau pihak yang dieksploitasi. Nah, kalau memang asumsi-asumsi itu muncul di dalam fenomena yang disebutkan tadi misalnya, nah, itu berarti teori Marx masuk tuh. Gitu aja sih. Kalau ternyata oh enggak gitu, berarti teori Marx barangkali tidak sepenuhnya bisa nyambung tapi ada alasan-alasan lain. Kan pasti penguasa kalau membuat kebijakan dia punya argumentasi. Nah, argumentasinya itu yang kita challenge. Seberapa itu ternyata yang genuine ya, argumentasi yang genuine gitu, bukan hasil kamuflase dari permainan gitu. Yang tadi menina-bobokkan kita dengan eh, candu tadi. Kesadaran sosial yang sebenarnya itu hanya ilusi gitu, Semua. topis. Itu sih jawabannya. Ya. Terima kasih Prof atas jawabannya. Karena waktu sudah menunjukkan jam 9 lewat, mungkin kita sudahi ya Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Eh,